Satu, apa yang disebut lemah lembut itu adalah ketaatan. Karena lemah lembut mungkin kalau ya wanita-wanita lah, mungkin orang katakan kalau orang Batak itu karena suaranya keras, orang nggak bilang itu lemah lembut. Mungkin kalau orang dari Bandung itu ya, karena suaranya ya memang begitulah saudara-saudaraku, orang bilang itu lembut. Tapi kalau Alkitab bukan begitu. Kalau yang lemah lembut itu artinya tidak ada kekerasan. Itu saudara-saudaraku. Dan kalau disebut rendah hati itu tidak ada kesombongan. Jadi dua hal ini sangat penting. Kekerasan itu tidak bisa menerima tugas. Artinya tidak bisa disuruh. Dan itu kalau di dalam firman Tuhan tidak mau menjadi pelaku. Ini saudara-saudara. Salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya menyapa kita semua, baik yang ada di sini, baik saudara-saudara yang mengikuti lewat Zoom dimanapun berada. Tuhan memberkati semuanya. Haleluya. Saudara-saudaraku, kita sudah mendengar dalam beberapa waktu yang lalu, yang sudah mungkin di bulan yang lalu, bagaimana keselamatan, bagaimana tentang nama Allah dengan keberadaannya, bahkan dalam sifatnya, nama-namanya juga sesuai dengan perbuatannya. Maka karakter pelayan Tuhan untuk akhir zaman ini ada dua hal yang sangat penting. Kita sudah mendengar tadi malam, yaitu yang pertama harus sampai memiliki ketaatan. Dan dua yang Tuhan Yesus katakan dan yang sekaligus harus menjadi sejalan. Kita juga akan membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-11. Injil Matius pasal yang ke-11. Ayat yang sering kita dengar, ayat 28 mulai, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kita akan bersama membaca ayat 29 saja. 1, 2, 3. Itulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat
Saudara-saudaraku, supaya kita semua memiliki kuk yang dipasang oleh Tuhan. Kuk itu kalau pada lembu sapi, itu kalau di onta itu punuk, atau ya yang benjol di punggung paling depan. Ya, ini saudaraku ya. Dan itu adalah untuk penahan, untuk menarik ya, itulah yang kerja di sawah itulah, apa itu namanya itu pokoknya ya, untuk menarik bajak, luku ya. Jadi itulah saudara-saudaraku ya, supaya bisa kuk yang dipasang Tuhan ini harus ada itu, punuknya itu ya, itu saudaraku. Dan itu adalah menahan biar tidak ya, lukunya itu kata Pak Siopi, luku biar tidak lewat ya, sehingga kalau itu ada punuknya itu, dia akan mampu untuk menarik saudaraku, sehingga betapa lebar pun yang nanti akan dibalik, dikerjakan tanah itu bisa saudaraku. Jadi supaya itu bisa terjadi, dua hal yang harus ada pada kita: belajar langsung kepada Tuhan. Tuhan katakan lemah lembut. Kedua, rendah hati. Dua ini harus kita mengembangkan. Harus kita kembangkan saudara-saudaraku. Satu, apa yang disebut lemah lembut itu adalah ketaatan. Karena lemah lembut mungkin kalau ya wanita-wanita lah, mungkin orang katakan kalau orang Batak itu karena suaranya keras, orang nggak bilang itu lemah lembut. Mungkin kalau orang dari Bandung itu ya, karena suaranya ya memang begitulah saudara-saudaraku, orang bilang itu lembut. Tapi kalau Alkitab bukan begitu. Kalau yang lemah lembut itu artinya tidak ada kekerasan. Itu saudara-saudaraku. Dan kalau disebut rendah hati itu tidak ada kesombongan. Jadi dua hal ini sangat penting. Kekerasan itu tidak bisa menerima tugas. Artinya tidak bisa disuruh. Dan itu kalau di dalam firman Tuhan tidak mau menjadi pelaku. Ini saudara-saudara, keras, tidak mau menjadi pelaku. Suatu waktu boro-boro ikut, boro-boro belajar, Tuhan bersama juga tidak mau
dengan orang yang keras hati, tidak bisa dibilangi. Keluaran pasal 33 ayat 3, atau saya mulai saja ayat 1 biar ada awal mulanya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikianlah kepada keturunan mula akan kuberikan negeri ini. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Kalau sepintas lalu sudah kelihatannya bagus, Tuhan memberikan kepada bangsa itu yang menyertai mereka, yaitu malaikat. Tetapi tanpa penyertaan Tuhan, biarpun ada penyertaan malaikat, tapi mereka merasakan itu adalah satu hal yang sangat mengerikan. Sehingga dikatakan begini, ayat 4, ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini saudaraku, mengerikan itu tanpa penyertaan Tuhan, walaupun ada penyertaan malaikat. Walaupun mungkin sampai ke tanah Kanaan, tapi kalau itu bukan penyertaan Tuhan, itu masih tetap mengerikan. Itu sebabnya saudara-saudaraku, supaya ini tidak terjadi, jangan ada yang keras hati. Belajarlah kepada Yesus, karena dia lemah lembut dan rendah hati. Ada kekerasan. Itu sebabnya saudaraku, sebelum melayani Tuhan, Musa harus belajar 40 tahun di Midian. 40 tahun belajar di istana Firaun. Baru pelayanan cuma 40 tahun umur terakhir. Jadi umur Musa berapa? 3 kali 40, 120. Itu nanti kalau baca Kisah Rasul pasal 7, semua dengan jelas di situ. Musa 40 tahun di istana Firaun sebagai putra mahkota dari putri Firaun, dan dia di Midian, dan sekaligus dia mendapat jodoh Sipora menjadi istrinya. Dan dia punya anak 2, Gersom dan Merari. Ya boleh lihatlah. Siapa tadi? Gersom dengan Eliezer. Dicari dulu, masih meragukan. Oke, nanti lah ya kita cari lagi, biar kita maju aja dulu. Jadi yang sangat dibutuhkan adalah lemah lembut dan rendah hati. Arti lemah lembut ini tidak keras, tidak ada menolak, dan
sebenarnya walaupun tentara itu keras, tapi kalau kepada perintah itulah paling lemah lembut. Di dalam Matius pasal 7 ada seorang perwira, ada anaknya yang disembuhkan oleh Tuhan. Ya, anaknya disembuhkan oleh Tuhan. Jadi saya bilang Matius berapa? Iya, 8. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Jadi kalau perwira ini sudah menengahlah dia, perwira. Kalau jenderal sudah atas, kalau prajurit ya bawah. Jadi dia ini perwira. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, ini ayat 5, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh, dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Jadi Tuhan berkuasa. Kalau di dalam perkataan Tuhan itu tidak ada yang keras, sampai setan pun, penyakit pun. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jadi dia bawahannya apa? Jenderal. Bawahannya dia apa? Prajurit. Dia adalah perwira. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Nggak ada macam-macam neko-neko. Pergi, datang. Ini saudaraku. Haleluya. Jadi kepada firman Tuhan, aku pikir, wah menurut saya, ini kuduga, segala macam. Itu bagian keras, saudaraku. Masih melenceng banyak itu nanti. Ya kalau disuruh, iya, udah usah ditawar-tawar, udah usah. Aku pikir, gak usah tunggu-tunggu, gak usah lambat-lambat. Jadi ini yang kita harus belajar kepada Tuhan. Dan itu sama dengan yang sudah adalah T-A-A-T. Taat. Dari belakang sama, dari muka sama. T-A-A-T. T-A-A-T. Taat. Haleluya. Inilah pelayan Tuhan. Kalau itu belum, nggak bisa. Kalau Joshua itu belajar taat, itu sebabnya dia disebut abdi Musa. Musa taat kepada Allah, makanya juga Musa disebut abdi Allah. Sudah belajar taat, saudaraku. Ya, itu sebabnya juga Tuhan pun tidak salah, saudara-saudara. Kalau saya, karena memang Tuhan ciptakan saya laki-laki, tapi bukan karena itu. Ini saya hati-hati, tapi karena firman Tuhan harus berkata. Efesus pasal 5 ayat 22, apa itu kira-kira? Haleluya. Haleluya. Agak susah ya. Iya, saudaraku. Ya, karena itu bagaikan kepala dengan tubuh. Jadi sama juga seperti seorang perwira itu. Ada komandannya di atas. Boleh bilanglah itu kepala ya, kepala. Ya memang kepala ya, kepala pasukan. Pokoknya komandan itu, saudara-saudaraku.
Jadi belajar kepada Yesus dalam hal apa? Lemah lembut, itu artinya taat. Jadi perwira ini berkata, sebab aku sendiri seorang bawahan, di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Haleluya. Ini adalah sudah merupakan ketetapan. Semua, tidak ada kayak yang di sono itu, no. Tapi yang ada adalah ya atau yes. Yes. Amin. Nggak ada pakai no. Kalau saya katakan, kata dia ya, nah, jikalau aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ya go, pergi. Kepada yang lain, datang, come. Ini bahasanya saudaraku ini. Come here. Maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini. Maka ia mengerjakannya. Itu nggak pakai tunggu loh. Nanti besok, tunggu. Nggak ada. Saudaraku, inilah yang Tuhan mau bersama. Kalau ada keras, tidak bisa. Ini saudara-saudaraku, itu sebabnya tadi kita sudah baca. Ancaman yang begitu besar kalau tidak ada penyertaan Tuhan. Tidak ada penyertaan Tuhan karena tegar tengkuk. Tegar tengkuk ada juga di dalam yang keras. Apa itu? Keras hati. Di atas tegar tengkuk. Di dalam keras hati. Nah itu tuh saudara-saudara. Jadi makanya Yesus, belajarlah kepada aku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Itu sejalan saudara-saudaraku. Baru nanti ya arti daripada rendah hati itu nanti satu kita, itu satu pelajaran, itu berarti tidak sombong. Karena orang yang melawan itu juga berkaitan dengan ada kesombongan. Aku bisa, aku mampu, aku pintar, aku benar. Ini saudaraku. Jadi kita sudah lihat ada pertalian penurutan ketaatan dengan rendah hati. Ini saudaraku. Yesus kalau mau pakai untuk jadi pelayan, ya ini saudara-saudaraku. Dan Yesus itu juga di dalam dia itu ada. Itu sebabnya dia mengambil satu patokan di dalam hidupnya. Dalam Yohanes 6 ayat 38. Tolong juga kita baca biar firman itu bekerja dalam kita. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi, sebab aku telah turun dari surga, itu sudah mengambil kesimpulan. Bagaikan meletakkan diri di atas mezbah Tuhan. Dan yang dipersembahkan adalah siap menurut. Haleluya. Kapan kita ada begini ya? Ada mempersembahkan hidup, tekad, ketetapan, siap menjadi penurut kepada firman Tuhan. Saudaraku, ini bukan firman yang baru. Bukan.
tapi mungkin kita ada pengungkapan ya. Kalau tidak ada penurutan, saudaraku, itu bukan disertai Tuhan. Ya. Dan kalau tidak ada juga rendah hati, alias ada kesombongan, biarpun itu melayani, bahaya itu nanti. Lucifer itu dulu melayani. Di mana? Di surga. Sudah nanti cari yang bahasa Inggris ya. Ya, Yesaya 14 ayat berapa ya? 12 ya. Mulai 12 nanti biar kita baca. Kita baca itu. Coba lu cari-cari dulu yang ambil dari laptop, dari HP. Ya, pokoknya dari mbah Google lah ya. Yohanes 14 nanti kita baca. Iya, sorry. Aduh. Jadi yang benar Yesaya 14 mulai 12 ya. Nantilah. Atau mau sekarang sudah? Ya udah, kalau sekarang pun bolehlah. Ya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Ya, bahasa Inggris. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground? Is this written therein? Bagaimana engkau Lucifer? Begitu kan? Dibuang dari surga ke bumi ya. Dijatuhkan. Karena ada di situ because-nya. Artinya arti ke situnya. Karena lanjut sampai kita ambil kesimpulan. Dapat. Ya. For thou hast said in the faint heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the sight of the moon. I will ascend, Ya. I will ascend above the heights of the clouds. I will delight the Most High. Yes, thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit. Udah sampai berapa? 15. Oke. Jadi kenapa dia apa? Karena dia ingin menyamakan diri yang dengan yang Maha Kuasa. Haleluya. Itulah. Padahal dia hanya melayani untuk memuliakan Tuhan, tapi itu mau ditarik buat dia sendiri. Menyamakan diri dengan yang Maha Kuasa. Itu tidak ada ketaatan. Lari dari ketaatan. Itu sebabnya saudara-saudaraku, malaikat-malaikat yang tidak taat itu langsung dipenjara, saudaraku. Untuk nantinya dihukum. Ya. Judas. Kitab Judas. Ayat yang ke-6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat, kalau kita baca bersama, yang belum dapat ya. Judas 1, ada pasal 2, cuma 1. Ayo kita baca ayat 6, 1, 2, 3. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Jadi kalau malaikat Lucifer, dia juga tidak taat karena dia sudah menyombongkan diri. Dia sudah menempatkan dirinya bukan lagi yang penurut. Dia mau menyamakan diri dengan yang Maha Kuasa. Jadi
kalau bahasa Batak sama-sama menerima parjabaran. Parjabaran nah disoba. Jadi maunya dia sudah sama dengan Allah, satu dapat porsi. Porsi apa? Sama disembah. Itu sombong apa rendah hati? Oh, sombong banget. Itu makanya dia direndahkan. Jadi sehebat apapun pelayan Tuhan harus makin rendah hati. Haleluya. Semoga Tuhan tolong kita. Tadi belum apa-apa dikit udah sombong. Aku juga dulu begitu ya. Itu pembawaan karena kita belum belum terdidik, belum apa. Begitu kita selesai sekolah kita pikir kita sudah paling hebat. Pendeta besar kita pikir sama dengan kita. Gitu saudaraku pandangannya. Ya, tahu-tahu kalau kita pikir masih terlalu banyak yang harus kita perhatikan dalam hidup ini untuk tetap rendah hati. Jadi malaikat-malaikat yang tidak taat, yang tidak ada dalam batas-batas yang ditentukan bagi dia. Jadi batas-batas yang ditentukan bagi kita, belajarlah kepada Yesus karena dia lemah lembut dan rendah hati. Itu batas-batas kita. Jangan lari saudaraku dari situ. Amin. Haleluya saudaraku ya. Itu pelajaran kita. Dan kalau itu ada, pasti ditinggikan Tuhan. Karena Tuhan mengangkat yang rendah hati dan menurunkan yang sombong. Dan sombong itu adalah permulaan kehancuran. Ini saudara-saudaraku ya. Jadi itu untuk menjadi ya yang diberkati, dipakai oleh Tuhan. Mana tahu nanti dari kita juga dipakai oleh Tuhan. Karena tidak ada tertulis harus dokter. Ya, ada di sana bilang profesor kata Prabowo tapi jadi provokator. Profesor jadi provokator, dia bilang. Saudara-saudaraku, dia pun kita nggak ada S1, S2, S3, doktor. Jadi jangan belajar itu saudaraku, walaupun itu penting hanya untuk menentukan status di dunia. Kalau status di surga nggak ada karena dokter itu. Justru kalau saya baca dalam 1 Korintus 8 ayat 1, orang kalau merasa sudah benar-benar berpengetahuan malah itu jalannya sombong. Coba dulu itu, ada enggak itu? 1 Korintus 8 ayat 1. Iya. Coba dulu kita lihat itu. 1 Korintus 8 ayat yang pertama, bagian firman Tuhan tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala, kita tahu kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Ya, jadi pengetahuan itu bisa membuat orang menjadi sombong. Tapi kalau kasih Membangun. itu selalu membangun saudara-saudaraku. Jadi yang membangun itu sebenarnya bukan pengetahuan itu. Pengetahuan itu memang baik untuk bisa mengajar dan lain-lain. Tapi mengajar pelajaran secara teologi itu apa? Pengetahuan tentang Tuhan. Ya. Tapi kalau rendah hati itu adalah datangnya dari buah-buah roh ataupun juga buah kasih. Kasih itu rendah
Betul apa enggak? 1 Korintus 13. Coba dulu. Kasih. 13 ayat yang keempat. Ya. Kasih itu sabar. Sabar. Kasih itu murah hati. Murah hati. Ia tidak cemburu. Tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri. Tidak sombong itu Dan ya. tidak sombong. Iya. Haleluya. Amin. Ini saudaraku. Kalau pengetahuan itu, kalau dia belum dikuasai oleh Roh Kudus, itu bisa sombong itu. Nggak salah pintar saudaraku, tapi kalau nggak berimbang ada Roh Kudus, kalau sudah merasa pintar, itu bikin orang sombong loh. Benar itu. Jadi setinggi apapun pengetahuan harus makin rendah hati. Amin. Ya. Karena iblis juga dulunya dia pintar, dulunya dia pelayan saudaraku. Ya, tapi ya akhirnya dia jadi sombong juga. Ini saudara-saudaraku. Jadi pelayan Tuhan di akhir zaman ini sangat penting. Seperti apa yang Tuhan Yesus katakan. Kita mau baca dulu dengan jelas. Matius 11 itu tadi. Ayat 29. Boleh dapat? Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Amin. Oh tenang, Amin. rendah hatilah Amin. dan lemah lembut. Artinya jangan mudah menjadi melawan. Dan itu artinya kontras. Ya. Kalau kontras dengan cahaya adalah warna yang putih. Kalau menarik cahaya adalah warna hitam. Gimana ini yang jago-jagoan apa ini? Gak ada ya. Hitam itu menyerap apa menolak? Menyerap. Yang menolak itu warna apa? Putih. Oh, pintar juga ya. Kita bisa-bisa aja ini. Haleluya, saudaraku. Ya. Jadi kita ini tidak ada yang disombongkan, tapi selalu untuk membangun. Serohani apapun kita harus tetap membangun. Itu sebabnya Roma 15 ayat 1 jangan sampai lupa. Coba dibaca lagi, ulang. Roma 15 ayat yang pertama, yang firman Tuhan, orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Iya. Biasanya yang mencari kesenangan sendiri itu berpotensi, ya kata-kata sekarang begitu kan, berpotensi untuk jadi sombong. Yang merasa sudah paling benar berpotensi jadi sombong. Yang hanya mementingkan diri sendiri karena sudah merasa hebat berpotensi sombong. Betul apa enggak? Ini saudaraku ya. Jadi kita ini terus belajar kepada Yesus. Rendah hatinya itu menurut taat sampai kepada apa yang dideritanya. Ya. Di mana ya? Tadi malam kita baca Ibrani pasal 5 ayat 89. Kita baca ulang biar meresap sesuai dengan oke, tolong. Dan 5 ayat 8 sampai 9. Iya. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Iya. Orang
yang selalu berkata, ya Tuhan ya Kristen mati. Disinilah luar biasanya saudaraku, mengalahkan iblis. Tadi pertama kita baca di Yesaya itu, Lucifer dikalahkan karena apa yang harus dikalahkan dalam dia? Tabiat kesombongan. Haleluya. Yesus kalahkan itu dengan senjata apa? Dengan apa? Dengan rendah hati. Dia rendah hati. Makanya walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap sebagai yang dipertahankan. Padahal Lucifer belum ada sesuatu pun yang dia dapat, tapi dia sudah mau meraihnya. Dia mau sama dengan yang Maha Kuasa. Betul apa salah? Jadi untuk mengalahkan itu Yesus harus rendah hati. Dan rendah hati itu sampai sejauh mana? Taat hingga mati. Haleluya. Harus sampai situ saudara-saudaraku. Baru sombong dilawan dengan rendah hati. Haleluya saudaraku. Amin bagi kita. Amin. Tapi bagi orang yang belum mau, dia bilang susah atau ya gitu ya. Apalagi orang yang belum mengerti, menggolong. Karena di dalam Tuhan itu kasih saudaraku tidak ada dengan memberatkan. Ya, itu. Apalagi di dalam apa yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya saudaraku, hanya di dalam Yesus Kristus yang ada kasih yang sempurna. Itu ada nyanyi itu gimana? Kasih yang sempurna ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih anugerahmu, berikan aku, sayangkanku, dapat menerimu, yang tercinta, saat ku mencari, ku mendapatkan, ku berduk pintumu, dan kau bukakan segala Bapa, Bapa yang kekal, takkan kau biarkan aku berjalan sendirian, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kalau mau bersama dengan Tuhan, kalau kita mau ada damai sejahtera, yaitu belajarlah lemah lembut dan rendah hati. Itulah saudara-saudaraku karakter pelayan Tuhan di akhir zaman. Kiranya Tuhan tolong. Masih terlalu banyak kekurangan kita. Tapi kalau kita dengarkan firman, kita ketuk pintu Tuhan. Tuhan tolong saya. Maka dia akan menolong kita. Itu yang kita nyanyi tadi ya. Iya. Ada enggak itu di laptop kita nyanyian itu? Belum. Nantilah kita nyanyikannya, bukan untuk sekarang. Itu sebabnya saudara-saudaraku, Yesus mengalahkan iblis itu dengan rendah hati, karena iblis itu adalah awal sekali dia menjadi iblis dan dibuang ke bumi karena kesombongan.
Jadi Tuhan tidak perangi dengan senjata, Tuhan perangi dengan praktek lemah lembut dan rendah hati. Taat sampai mati apa yang dideritanya. Tadi kita sudah baca Ibrani 5. Sudah? Ayat 8 itu ya? Oke. Tapi sekali lagi nggak apa-apa nak. Biar bagus, mantap. Ayat 8. Ya. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Iya. Jadi ketaatan itu jangan cuma omdo. Kata teman-teman sono, Prabowo juga ngomong gitu. Jangan cuma omdo. Apa itu omdo? Jangan cuma omdo. Tapi harus benar. Biar ada ujian, cobaan, penderitaan, jangan lari. Haleluya. Ini jangan lari, saudaraku. Omdo itu kalau begitu. Jadi kalau Yesus taat sampai mati dengan apa yang dideritanya. Itu sebabnya dia menjadi pohon keselamatan juga bagi orang yang taat. T-A-A-T. Benar apa enggak ini? Benar. Tadi ayat berapa itu? 9. Sudah dibaca belum? Ayo baca. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Mari belajar taat kepada Tuhan ya. Haleluya. Marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Biar kita semua lega. Kalau minum es, hati-hati. Bukan lega, bisa malah masuk angin. Iya, kembung. Ya, macam boleh. Tapi kalau belajar rendah hati dan lemah lembut, pasti lega. Ya, jadi lebih lega dari minum es, air kelapa, apa yang disukai. Ya pokoknya itulah. Ya, stroberi, segala macam lah. Ya, tapi kalau kita memandang Yesus, kita dengarkan suaranya. Ya, walaupun kita dengar suara itu ada dua bagian. Kalau sudah dekat dengan Tuhan, tidak ada lagi kedagingan yang menghambat, dia bisa ya mendengar juga dari firman, tapi dia juga bagaikan mendengar langsung dalam hidup dia. Bisa begitu, saudara-saudaraku. Sehingga orang yang benar-benar dekat dengan Tuhan, bagaikan Henok itu bergaul dengan Tuhan. Bergaul itu ya sama, ya ngobrol. Masa ada orang bergaul diam-diaman? Nah, itu aja juga masih ada Lah ini lebih dari Kalau bergaul itu namanya ya sama-sama, saudaraku, ya. Jadi kalau ada keras hati, itu juga mengarah kepada kesombongan. Tuhan tidak mau jalan sama-sama. Haleluya. Di mana tadi kita baca? Keluaran 33 ayat yang keempat. Aku tidak mau lagi bersama kamu karena kamu adalah tegar tengkuk keras hati. Ya itu. Jadi tengkuknya yang di sini, yang puluknya itu tegar. Kalau hatinya di dalam sini, saudaraku, ya jangan salah. Hatinya di dalam apa di luar? Dalam. Tengkuknya di dalam apa di luar? Di luar. Jadi di luar dalam harus baik, saudaraku. Ya, jangan tegar tengkuk, jangan keras hati. Jadi luar dalam kita ini indah, saudaraku. Aduh, masih banyak banget ini. Kita harus belajar kepada Yesus ini supaya rendah hati dan lemah lembut. Lemah lembut itu artinya
kepada firman Tuhan itu tidak ada perlawanan. Sama dengan dalam Yesaya pasal yang ke-18. Kira-kira apa itu? Apa itu tema di dalam Yesaya 18? Pengirikan. Tahu pengirikan? Pelarikan. Pengirikan itu untuk ngambil padi. Tapi kalau ini Yeremia ya. Ya Yeremia 18. Coba dulu baca biar nggak salah. Pelarikan itu pembentukan. Kalau pengirikan itu namanya panen. Nah, jadi Yesaya 18 salah lagi. Yeremia 18 adalah pelarikan. Oke. Mulai 1. Baca juga apa ya? Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Iya, tukang periuk di situ ya. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Ya, pelarikan. Ada bahasanya ya itu. Terus. Ayat 4, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Iya, jadi yang dibentuk itu tanah liat. Kalau sudah sempat dibentuk jadi bejana, harus dibuat lagi menjadi tanah liat. Dihancurkan dulu. Kalau sudah sempat dibentuk, tapi rusak, itu harus melalui penghancuran. Jadi itu artinya seperti bangsa Israel dibuang ke Babil, harus menderita 70 tahun. Nah, ini saudaraku, itu bagaikan bejana yang harus dihancurkan dulu. Itu pun nanti kalau ada yang bisa dibentuk. Kalau dia sudah boleh kembali bagaikan tanah liat, masih bisa dibentuk. Kalau tanah liat, nggak usah dibuang, nggak usah, ya memang dia sudah namanya tanah liat. Makanya kita menyanyi, adanya bagai tanah liat. Nah, itu udah siap itu. Tapi kalau bejana rusak, harus diulang, dihancurin dulu. Kalau mau dibangun. Jadi itu namanya untuk dibentuk itu dibakar, dipukul, dibuat landasan di bawah. Sudah dibakar, taruh di landasan, diambil apa namanya yang gedean itu, bukan martil biasa, godamnya, pokoknya palu yang besar itu lah, tang tung gitu, saudara-saudara. Jadi kalau masih dapat godam, bersyukurlah. Biar digodam, dibakar, masih ada kesempatan, saudaraku. Jadi itu kesempatan kedua. Kesempatan kedua. Kalau tanah liat kesempatan pertama. Tapi kalau ya bejana yang rusak, harus kesempatan kedua melalui penghancuran. Ya, saudara-saudara. Di akhir zaman itu nanti sebagai yang terakhir,
yang belum masuk dalam kategori siap diangkat oleh Tuhan, itu harus diserahkan kepada antikris. Wahyu pasal 13, coba kita lihat pembacaan. Mulai dari 1 ya, bolehlah. Wahyu Pasal 13 ya. mulai ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Binatang yang keluar dari dalam laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tatanya dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikuti binatang itu. Terus, Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya, dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di surga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus, dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku, dan umat, dan bahasa, dan bangsa. boleh lagi? Dan semua orang yang di atas dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Iya, saudaraku ya. Jadi kita saat ini harus bagaikan tanah liat yang bisa dibentuk Tuhan tanpa kekerasan dan tanpa ada kebanggaan diri, yaitu kesombongan. Dan nanti sebagai yang terakhir, ya, sebelum masa antikris, gereja sudah mengalami terlebih dahulu disingkirkan. Penyingkiran sama pengangkatan berbeda. Ya, jadi di sini ada masa 3,5 tahun, ada ya antikris nanti dengan kesombongannya. Kalau belum belajar rendah hati dan lemah lembut, ya langsung cocok nanti ke sini. Ya, karena yang sejenis selalu senang, saudara-saudaraku. Jangankan sejenis, orang Batak aja dimanapun, kalau ada marga saja udah langsung kompak, saudaraku. Apalagi kalau sudah satu tabiat, langsung itu kumpul lah. Makanya saudara-saudaraku, tadi malam kita dengar dalam Bilangan pasal yang ke-16, Korah, Datam, Abiram itu ditelan bumi. Orang-orang yang mau selamat jangan campur dengan orang yang suka keras, melawan, ngata-ngatain.
Nggak mau menurut. Sama dengan orang merasa sudah paling suci, merasa paling benar, merasa paling hebat. Sebabnya hamba Tuhan yang dipakai Tuhan harus belajar lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut itu bisa dibentuk sesuai dengan bentukan para sang pencipta itu. Tuhanlah pencipta kita dan kita dibentuk dari firman-Nya. Karena kalau kita sekarang belajar kepada Yesus, kemana kita mau ketemu, belum boleh sekarang itu ke surga. Yesus juga belum turun, ya. Jadi, tapi kita bersyukur kita diberikan firman-Nya. Dan apa yang kita baca semua kalau tidak ada dari firman, ya jangan saudara-saudaraku. Tapi kalau ada dalam firman, jangan kita melawan, jangan kita menolak. Lembutkanlah hati. Amin. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Nanti sebagai yang terakhir sekali saudara-saudaraku, kesempatan yang pertama dipelihara, kesempatan yang kedua harus melalui dibayar oleh darah sendiri. Sakit apa? Senang? Sakit saudaraku. Itu harus dihancurkan dulu. Kesempatan yang kedua. Ya. Ini saudaraku. Tapi kita biarlah Tuhan tolong jangan sampai ditebus dengan darah sendiri. Dan ini disebut sebagai orang-orang yang dipenggal kepalanya. Arti dari dipenggal kepalanya itu juga adalah orang-orang yang tidak tunduk kepada kepala. Ini saudara-saudaraku, ya. Jadi kita ini harus benar-benar ada penurutan. Haleluya. Tunduklah kepada yang di atasan. Udah baca enggak ini? Roma 13. Coba dulu. Pertama, kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ya, jadi itu bukan harus dalam pemerintahan, kenegaraan, keperpolitikan, laskar tadi, enggak. Dan di atas kita harus saudara-saudaraku. Saya bukan mau meninggikan diri jemaat kalau tidak tergembala. Saya takut nanti. Ya. Jadi itu sebabnya saudaraku, kalau orang tidak tergembala itu nggak ada ketundukan itu. Semua harus lewat dari tongkat penggembalaan. Haleluya. Yesus sudah berkata, Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Ya. Apa katanya? Gembalakanlah domba-dombaku. Nah, saya tidak mengatakan harus aku gembalanya, tidak. Ya, pokoknya dimanapun dia tergembala, tergembalalah yang benar. Tergembala yang baik. Menurut di situ. Kalau tidak, tetap itu lari dari kebenaran firman Tuhan. Jadi orang-orang yang masuk dalam antikris itu sebenarnya adalah yang tidak tergembala. Kalau tergembala, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dibaringkan aku di rumput yang hijau, dihentarnya kepada air yang tenang. Dalam ayat yang kelima dan keenam, walaupun aku berjalan di dalam bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu ada menyertai aku. Amin. Jadi tidak melalui antikris. Langsung nanti saudaraku. Ya, itu sebabnya belajarlah kepada Tuhan. Apa? Rendah hati dan lemah lembut dan rendah hati.
lemah lembut itu siap, tidak melawan, saudara-saudaraku. Sebab kalau tidak nanti orang yang suka melawan itu tegar hati. Tuhan berkata, aku tidak mau bersama. Boleh masih ada ibadah, kelihatan masih ada, malaikat masih ada, itu menunjuk ada pelayan-pelayan di situ. Tapi malaikat bukan penggembalaan, saudaraku. Itu masih ada semua, itu beda-bedanya. Ya. Tapi kalau tergembala, saudara-saudaraku, pasti tidak takut bahaya dan tidak terkena bahaya. Ada penyelamatan yang sempurna dari Tuhan. Sehingga kalau orang yang sempat mati dalam Tuhan dibangkitkan, dan kita yang masih hidup tinggal diubah, baru diangkat, saudara-saudaraku, ya. Diubah itu kalau tegar hati keras tidak bisa diubah, karena kalau yang keras tidak bisa diubah. Tapi kalau bagaikan tanah liat siap dibentuk, kalau keras tidak bisa, saudaraku. Ya, marilah kita menyanyikan itu.